Shalom Bapak Ibu yang kasih. Ya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara saya menyapa Anda. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin, sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang kekasih ya. Saya dari Nangro Aceh Darussalam, jadi saya ini orang Aceh. Saya datang dengan isi saya orang Betawi, suku Betawi. Dan saya juga datang dengan teman-teman saudara-saudara dari Aceh, ada beberapa orang dari Aceh. Ya, Tuhan Yesus sayang sama orang Aceh, Tuhan Yesus juga sayang sama orang Betawi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya dua anak saya teringat tadi si adik ya sharing bersaksi, jadi saya teringat anak saya ya. Dua anak saya laki-laki dan perempuan. Laki-laki sudah selesai kuliahnya, yang perempuan juga selesai kuliahnya. Dan mereka melakukan aktivitas mereka, pekerjaan mereka dengan baik ya. Saya bangga dengan Tuhan, Tuhan terus menyertai kami satu keluarga sampai saat hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, hari ini saya akan membagikan pesan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan baca beberapa ayat ini, kita akan melihat Alkitab kita akan membacanya, saya akan membaca. Perikopnya terima kasih atas pemberian jemaat yang ditulis oleh Paulus ini. Ayat yang ke-10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat yang ke-11, kulakukan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara kekasih di dalam Kristus, ini tulisan Paulus yang dituliskan kepada jemaat pada waktu masa itu. Lihat tulisan Paulus sangat luar biasa, dia berkemenangan ya. Dia berkemenangan, dia terus bersukacita. Dan di dalam ayat-ayat lain dikatakan bersukacitalah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala perkara mengucap syukur. Tetap berdoa, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, sekali lagi kalau kita melihat di ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah mencukupkan diri dari segala keadaan. Dikatakan di sini Paulus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti di sini Paulus merasa puas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, pada umumnya semua manusia, banyak manusia, mungkin dirinya kurang merasa puas. Mungkin di dalam pekerjaannya dia kurang puas karena gajinya tidak sesuai yang dia inginkan. Kenapa gajiku sedikit ya? Itu tidak puas. Atau di rumahnya dia tidak puas. Kenapa istriku seperti ini? Seperti tidak sesuai yang diharapkan dirinya, dia tidak puas. Lihat tabiat manusia.
selalu kurang puas. Ya, kurang mengucap syukur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, orang yang selalu tidak puas, dirinya tidak puas, dirinya selalu banyak komplain. Komplain tadi saya katakan dalam pekerjaan mungkin, dalam usaha, dalam rumah tangga. Ada banyak orang kurang puas. Bahkan di dalam gereja bisa terjadi orang tidak puas dalam gereja. Kenapa pendetaku sangat sederhana sekali ya? Atau kenapa pendetaku ya dia mungkin kurang pintar. Bisa terjadi seperti itu. Dia kurang pintar. Dia sangat sederhana. Komplain terus. Terus komplain banyak hal di dalam segala hal. Banyak komplain. Orang yang selalu banyak komplain, orang yang selalu tidak puas, merasa dirinya terus tidak puas. Orang itulah orang yang sulit sekali mengucap syukur. Orang itulah susah sekali mengucap syukur. Karena merasa diri tidak puas. Tetapi lihat Paulus ini. Sekali lagi dikatakan di sini luar biasa. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia mencukupkan diri berarti dia merasa puas. Ini tidak mudah Bapak Ibu yang kasih. Untuk membuat diri itu merasa puas. Ya, ada istilah lain, sifat manusia. Ya, ada istilah seperti ular ingin memakan gajah yang besar. Lihat ular itu sekali makan ngeri ya. Kadang-kadang lebih besar daripada dirinya dia makan. Waduh, entah bagaimana caranya kok dia bisa telan itu ya. Perhatikan ular itu. Mangsa besar, bahkan sapi ya, sapi anak sapi, kambing bisa dimakan sama dia. Padahal kepalanya kecil. Dan ada istilah mau memangsa gajah yang besar itulah merasa tidak puas. Bahasa lain rakus, tidak puas. Terjadi kalau kita dengar kisah terhadap bangsa Israel ya. Bangsa Israel Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah lakukan mujizat ya. 10 tulah dimunculkan, laut terbelah menjadi 2. Luar biasa itu pertolongan Tuhan itu. Laut bayangkan terbelah menjadi 2. Mereka berjalan berbondong-bondong dengan jumlah yang besar. Mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan. Mereka senang, mereka gembira. Tetapi masuk dalam situasi sulit. Di padang gurun. Tidak enak, tidak cocok dalam pikiran mereka. Tidak cocok dengan hati perasaan mereka. Mulailah muncul mereka tidak puas. Bukan karena makanan aja, bukan karena makanan. Mereka diberi mana. Setiap hari mereka makan mana. 40 tahun lamanya mereka kuat, mereka sehat. Tidak rusak kasutnya, tidak rusak jubahnya. Mereka di dalam pemeliharaan Tuhan 40 tahun lamanya. Tetapi mereka komplain terus, komplain. Untuk apa kau bawa kami ke sini, Musa? Akankah kami mati di sini? Tidak adakah kami tempat di Mesir sana? Padahal sebelumnya mereka mengerang, mereka menjerit. Ceritanya sampai terdengar di telinga Allah. Dan Tuhan mengutus Musa itu. Dan dikeluarkan mereka. Mereka senang di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Mereka memuji Tuhan. Mereka menepuk rebana. Mereka memuji Tuhan. Bersorak-sorai. Mereka senang, mereka gembira. Masuklah dalam masalah di padang gurun. Persoalan, muncullah ketidakpuasan mereka. Mereka tidak puas. Mereka komplain. Tetapi luar biasa, saudara kekasih dalam Kristus. Saya merenungkan kisah seorang Paulus ini. Saya membayang-bayangkan kalau saya membaca Alkitab, saya merenung-renungkan luar biasa. Ungkapan-ungkapan isi hatinya. Bahkan sekalipun darahku tercurah
Karena iman percayamu aku tetap bersukacita. Bersukacitalah. Ini kan manusia Allah yang sangat-sangat luar biasa. Dia bersukacita terus. Dia mengucap syukur terus. Di dalam situasi tekanan, tidak enak, tidak nyaman. Dia tetap mengucap syukur. Dan Paulus, saudara kekasih, tidak terpengaruh dengan hal-hal eksternal dalam kehidupan dalam dirinya. Kita lihat lagi ayat yang ke-12. Dikatakan ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kan luar biasa ini, dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dalam hal itu, dalam pelayanan-pelayanannya. Kalau kita merujuk dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 dikatakan. 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang kekasih ayat yang ke-27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, dikatakan di ayat ini. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Ya, lihat, dia tidak terpengaruh dengan persoalan itu. Dia alami dan dia terus berjalan dan dia terus belajar. Ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, untuk kita dapat melakukan segala hal, segala perkara, untuk kita bebas di dalam segala perkara dalam hidup kita. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang kekasih, siapapun Anda yang mendengarkan suara saya ini ya. Dimanapun Anda yang mendengarkan suara saya ini. Siapapun Anda, mungkin Anda lama percaya dengan Tuhan. Atau Anda baru percaya dengan Tuhan. Bagaimana sekarang dalam pertanyaan, sikap hati, perjalanan rohanimu, perjalanan iman percayamu kepada Tuhan. Apakah terus engkau berkemenangan? Apakah engkau terus dibebaskan? Apakah engkau terus berkemenangan menjalani setiap kehidupan di dalam kehidupanmu? Seiring iman percayamu kepada Tuhan, engkau berkemenangan, engkau berkelimpahan. Di sini Paulus bukan menjelaskan di dalam kuasa tentunya Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ya, jikalau Kisah Rasul pasal yang ke-8, Kisah Rasul saya pertama ayat yang ke-8, jikalau Roh Kudus turun, ya, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka diri kita ada power, ada kuasa, ada dinamis, memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, bahkan melakukan mujizat-mujizat kuasa, karena Roh Kudus, karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi dalam tulisan Paulus tadi bukan merujuk kepada kuasa spiritual menyembuhkan orang. Ya, memang kalau saya tadi sudah katakan, ini Injil mengatakan jikalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Dengan kata lain, Tuhan ada dalam hidup kita. Maka ada kuasa itu, ada power itu. Ada kemenangan itu. Pertanyaannya, adakah kemenangan itu
Adakah kuasa itu berlaku dalam hidup kita seiring kita menjalani iman percaya kita kepada Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara ya, segala perkara dalam hidup kita. Banyak pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Saya sudah banyak sekali bersaksi di gereja kita, terkadang tidak cocok dengan pikiran saya. Tidak cocok dengan maunya saya. Tidak cocok dengan keinginan saya. Dulu banyak sekali saya kecewa. Kecewa dengan teman. Kecewa dengan rekan. Kecewa dengan situasi. Kecewa dengan keadaan. Banyak sekali saya kecewa dulu. Kenapa? Karena saya tidak berkemenangan. Saya tidak merdeka. Saya terintimidasi dengan dosa. Saya tertuduh, terus tertuduh. Setiap hari tertuduh. Pertanyaannya apakah? Siapapun Anda yang mendengarkan suara saya ini. Bagaimana perjalanan kehidupan iman percayamu dengan Tuhan? Apakah terus maju? Apakah engkau terus berkemenangan? Apakah engkau betul-betul dibebaskan? Atau jangan-jangan engkau stagnan, diam seperti itu? Atau jangan-jangan engkau terpuruk? Terpuruk karena imanmu, karena semangat imanmu yang banyak komplain. Salah orang yang dulu. Kenapa dia begitu ya? Kenapa pendeta itu begitu? Kenapa dia berbuat begitu ya? Dulu saya begitu. Suatu hari saya naik sepeda motor. Naik sepeda motor saya pakai helm. Dengan jaket saya pakai. Tiba-tiba saya lihat ada satu gereja. Lalu saya lewati gereja itu. Saya lewati gereja itu. Tiba-tiba hati nurani saya berbicara begini. Seperti Tuhan membawa saya. Coba kamu datangi gereja itu. Hati saya bandel lagi. Itu apa? Saya tidak ada keperluan dengan gereja itu. Pikiran saya berpikir, kan ada ibu-ibu rame-rame itu. Sepertinya baru ibadah gitu, baru selesai ibadah. Hati saya berbicara. Tidak ada kepentingan saya dengan gereja itu. Saya lewat lagi. Coba kembali. Akhirnya saya putar balik, saya kembali. Saya datangi gereja itu. Permisi ibu. Bapak. Dari mana bapak? Saya sebutkan saya dari mana. Ada bapak pendeta. Bapak pendeta itu bapak pendeta. Ketuk aja. Saya ketuk. Keluar bapak pendeta. Bapak pendeta keluar. Lalu dia, Shalom om. Saya selalu panggil orang di atas saya selalu panggil om. Ya, jarang saya panggil bapak, atau kecuali sudah opa, saya panggil bapak. Di atas saya panggil om, gitu ya. Ya, ada apa kamu? Ya om, saya lihat ada gereja, kebetulan saya sebut siapa diri saya. Ya, ada apa kamu? Kenapa? Ya om, saya, ya kenapa kamu? Ada apa kamu? Ya sudah. Sudah. Entah apanya yang sudah, saya bingung juga. Karena saya datang dengan niat tulus hati saya. Karena hati saya bergejolak di atas sepeda motor untuk datang. Dan tiba-tiba hamba Tuhan ini mengatakan, ya sudah. Sudah apa? Lalu apa yang terjadi? Karena saya merasa tertolak. Saya tertolak. Bapak Ibu yang kasih. Saya ambil sepeda motor, lalu saya menangis. Tuhan, kenapa seperti ini?
Saya tidak meminta apa-apa, saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya bergejolak hati saya di kendaraan, coba datang dan saya datang tiba-tiba seperti itu. Dan Tuhan izinkan ini agar saya hadapi. Ternyata inilah diri saya belum berkemenangan. Apa buktinya? Saya kecewa. Saya sangat kecewa. 3 hari ke depan saya akan berbicara tentang Natal, judulnya damai, damai. Dikasih judulnya damai lagi, tapi saya tidak damai. Hari pertama saya tidak damai, mau berdoa saya susah sekali berdoa. Mau fokus dengan Tuhan saya teringat lagi dengan Bapak pendeta senior itu. Senior saya loh Bapak Ibu yang kasih. Karena dia tidak mengenal saya. Hari kedua, Tuhan ampuni aku tidak damai. Saya tidak damai Bapak Ibu yang kasih. Karena saya tidak melakukan kesalahan. Tetapi saya tertolak. Seperti hina sekali diri saya. Hari kedua saya tidak damai. Masuklah hari ketiga masih belum damai. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku Aliudin, aku flesh, daging ini. Makanya Alkitab mengatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Roh selalu menurut. Tetapi daging lemah. Saya terpukul ya. Saya seperti terintimidasi. Bapak Ibu yang kasih, jarang sekali saya kalau ada kesulitan saya mengeluh sama orang ya. Tolong saya, tolong pelayanan kami. Saya butuh tiket 700.000 atau 1 juta. Bantulah pelayanan kami itu bikin malu Tuhan. Saya tetap bertahan, tetap berjalan. Tetapi kali ini dia marah sama saya. Dia marah sama saya fokus Tuhan ampuni aku. Aku belum bebas. Inilah saya belum bebas Bapak. Tiba-tiba terus saya berfokus, saya tenang sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku flesh, daging ini. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak layak di hadapan. Dan apa yang terjadi? Tuhan hibur saya tersenyum. Saya tersenyum, saya bersukacita. Saya berkemenangan, saya bebas. Saya sukacita, saya senang. Dan saya akan melayani. Ini gereja cukup besar Bapak Ibu. Saya bicara dengan pendetanya. Bicara-bicara dengan cakap-cakap kecil. Di sebelah saya pendeta, ibu pendeta. Di sebelah saya sini kosong. Sebelah lagi pendeta, ibu pendeta. Di belakang-belakang saya pendeta, ibu pendeta. Ibu pendeta cantik-cantik. Pendeta-pendeta jasnya gagah-gagah. Mungkin lebih gagah-gagah mereka daripada saya. Ganteng-ganteng, gagah-gagah. Saya sangat sederhana. Tapi kata isi saya ganteng, kata isi saya. Pendeta-pendeta jemaat, ratusan orang jemaat. Ya, dengan suara-suara saya dengar riuh kecil. Karena suasana ibadah berjalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hamba Tuhan yang mengusir saya, yang marah sama saya. Tiba-tiba dia hadir depan saya. Terkejut saya. Dia hadir di muka saya. Dan apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya tertekan? Haruskah saya bingung? Terkadang kita bisa di situasi mungkin makan minum kita bebas. Hidup sederhana kita bebas. Kebetulan Bapak Ibu, saya ini hamba Tuhan yang sangat-sangat sederhana sekali. Bapak Ibu lihat saya hari ini karena saya pakai dasi, pakai jas, pakai baju. Bagus. Semua bagus. Kalau Bapak Ibu melihat hari-hari hidup saya sangat sederhana sekali. Karena saya sudah pakai jas, saya sudah pakai dasi,
dan saya sudah berubah. Tiba-tiba orang ini datang di samping saya bergumul dengan Tuhan. Ini orang saya kenal dan dia tidak kenal lagi dengan saya. Karena saya sudah berubah. Om, ya. Om masih ingat saya? Ah tidak, siapa kamu? Siapa kamu? Katanya. Om, oh, kamu yang kemarin itu ya? Ya om. Dia pasang dirinya, dia pikir dia jago ya, dia hebat. Karena dia sangat senior. Saya tidak sebutkan di mana dan saya tidak sebutkan gereja apa. Supaya Bapak Ibu tidak tahu. Dia tunjukkan dirinya, dia belum tahu kalau pembicaranya saya. Lalu pemimpin pujian terus mulailah dipanggil, kebetulan beliau terlambat dan akan dipanggil. Kami minta hamba Tuhan yang melayani maju ke depan. Tiba-tiba dan dia lihat saya begini, dalam hati saya kasihan dia loh. Dan saya bagikan pesan, saya bagikan karena saya sudah merdeka, saya sudah bebas, saya tidak peduli siapaku. Selesai saya beribadah, selesai saya khotbah, dia datang saya, Bro, bisa minta nomor? Bisakah melayani di gereja saya? Dalam hati saya, sampai sekarang saya belum datang ke tempat itu. Dalam hati saya kasihan deh lo. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita tidak terpengaruh dengan hal yang eksternal. Makan, minum, situasi kadang tidak cocok. Tadi saya bertemu dengan seseorang. Tiba-tiba entah kenapa mungkin tas saya menyentuh orang tersebut. Apa kata orang itu? Kotor, kata kotor, dicaci maki saya. Dicaci maki, entah apa-apa kata. Tentunya tidak pantas saya sebutkan di sini Bapak Ibu. Karena dia caci maki saya, dia marah sama saya, dan saya coba bertanya sama dia, kenapa Anda marah? Dan tambah caci maki lagi. Minta maaf, saya tidak tahu kalau saya menyentuh Anda. Tapi sebenarnya wah, seperti mau dimakan saya. Saya mau seperti mau dimakan, seperti mau dihabisi. Dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Saya mau khotbah ini, saya mau khotbah, mau datang ke sini. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lihat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Bisakah kita melakukan segala perkara dalam hidup kita? Kita berkemenangan. Kita dibebaskan. Kita puas. Kita merdeka. Karena Tuhan. Ini pesan yang sangat-sangat sederhana. Saya bagikan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Dan ini saya alami terus dalam hidup saya. Sekarang saya bisa berkemenangan. Orang mengolok saya, mencaci saya, memaki saya, berbuat tidak pantas kepada saya. Tidak cocok dalam hidup saya. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya hanya merendahkan diri. Saya hanya terus mengucap syukur. Paulus menghimbau, mendorong, mengencourage kepada jemaat Tuhan yang tertulis dalam tulisannya. Sekali lagi saya ulangi. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar, dikatakan, mengucap syukur di dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, lihat. Aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal.
Dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik di dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, inilah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya potong ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu berpikir, apakah Paulus, dia dalam holiday, dia dalam senang-senang, dia dalam penjara. Tidak enak di penjara pada waktu itu. Tentunya dia selalu kekurangan. Paulus ini orang pintar, Paulus orang cendekiawan. Dan dia ahli Taurat, ahlinya. Mungkin dia kekurangan buku-buku. Mungkin dia kekurangan obat-obatan di penjara. Terlebih-lebih makanan yang kurang. Tetapi dia tetap mengucap syukur. Dia tetap puas. Berapa banyak orang sekarang tidak puas. Ya. Ini di penjara. Tapi sekarang orang senang di penjara, Bapak Ibu guys. Ada nama Matius di penjara, Markus di penjara, Naomi di penjara, nama Rut di penjara. Saya banyak masuk penjara, Bapak Ibu. Orang senang sekali penjara. Apalagi kalau Bapak Ibu masuk penjara Cipinang, lebih bagus gerejanya. Bapak Ibu kalau masuk lagi penjara di Tangerang, ya, apalagi penjara Tangerang, penjara wanita, ya, cantik-cantik ya. Tadi adik dan kakak kan cantik kan. Ini cantik-cantik ya. Saya datang seperti tidak tertuduh, dia senyum. Padahal dia hukum mati loh. Dia hukum mati, dia senyum-senyum. Seperti tidak tersalah. Tidak ada salah. Hukum mati. Ada yang hukum seumur hidup. Dia senyum-senyum. Ada salonnya. Penjara sekarang ada salonnya loh Bapak Ibu. Makanya orang senang di penjara. Pejabat-pejabat juga senang di penjara sekarang ini. Kenapa? Karena penjara itu rumahnya besar. Pengawalnya banyak, itu penjara sekarang. Saudara-saudaranya banyak di penjara. Banyak saudara, rumah besar, ada pengawalnya. Dan makan tidur gratis. Kalau Bapak Ibu tidak percaya yang mau mendaftar, silakan. Paulus tertekan. Paulus bingung. Paulus dalam kekurangan. Tetapi dia dapat memuaskan dirinya. Orang yang dapat memuaskan diri dengan situasi, keadaan yang tidak cocok dengan pikirannya. Yang tidak cocok dengan hati perasaannya. Yang tidak cocok dengan apa maunya. Orang itulah orang yang dapat mengucap syukur. Saya tidak tahu apa kondisimu. Saya tidak tahu apa kasus masalah dalam hidupmu. Orang Malaysia bilang case, kasus. Kebetulan saya banyak masuk Malaysia. Bulan kemarin saya ditahan. Saya pikir kesalahan apa ini? Atau jangan-jangan kesalahan karena saya masuk di dunia maya. Saya ditahan hampir 3 jam. Mereka interogasi, akhirnya mereka bingung. Mereka tidak dapat kesalahan saya. Saya keluar,
dan masuk ke Brunei. Dalam hati saya masuk lagi ke Brunei akan masalah ini. Ternyata saya bisa masuk dan keluar masuk ke Malaysia. Tuhan tetap jaga saya. Tuhan tetap lindungi saya. Bulan kemarin saya masuk ke Medan dan saya masuk ke Aceh. Saya bawa isi saya bawa teman saya Effendi Usman. Saya bilang jangan posting, kamu jangan posting di Masjid Raya ya. Iya bang, iya bang. Kamu jangan posting di monumen tsunami ya. Enggak bang, tenang aja bang, tenang. Kamu jangan posting di PLTD terapung kapal yang terdampar itu. Tidak bang, tenang aja bang, tenang aja. Tapi kalau posting di luar kan gak apa-apa bang. Oh, jangan kamu lakukan itu. Nanti kalau kita sudah di Jakarta silakan posting. Iya bang, enggak bang. Begitu sampai Medan saya atur dia pelayanan A, pelayanan B, pelayanan di sana, pelayanan di sini. Begitu mau masuk aja ya bang, aku ada pelayanan di Jakarta bang. Dalam hati saya tahu hanya tidak berani masuk ini. Istri saya tanya, makanya bapak lebih baik kita terbang. Kalau terbang kan kita murah. Ini bagaimana bapak kita masuk juga? Masuk. Lagi berdebat-debat dengan istri saya, tiba-tiba masuk SMS, Pak Aliudin jangan konyol, jangan masuk Aceh. Pak Ali jangan bunuh diri. Semua orang teror saya supaya jangan masuk Aceh. Sementara saya ingin masuk Aceh. Akhirnya saya masuk Aceh, saya bisa kasih seminar di sana. Saya bisa khotbah di sana. Dan saya bisa pulang sampai saat hari ini. Saya yakin dan percaya tidak sehelai rambut pun akan jatuh ke tanah kalau tidak seizin Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Selama-lamanya dia Allah yang sangat-sangat baik. Saya terus melangkah, saya terus berjalan, saya terus belajar seperti Paulus. Terus belajar dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam tekanan. Dia dapat menanggung segala perkara karena Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Tuhan memberi kemenangan kepada saya. Banyak sekali Bapak Ibu. Yang sulit saya ungkapkan isi hati saya. Perasaan saya. Iman percaya saya ini. Pemahaman saya tentang Tuhan. Pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya bebas dengan keluarga saya. Saya bebas dengan harta benda. Saya bebas dengan uang. Saya tidak peduli Bapak Ibu. Saya tidak ada uang pun saya tidak peduli. Saya butuh uang. Siapa yang tidak butuh uang? Tapi Tuhan mengajar saya banyak hal. Saya katakan dengan istri saya kepada anak-anak saya tidak peduli dengan diri saya. Matilah. Kadang-kadang istri saya marah-marah sama saya. Kenapa lu ngomong begitu? Kenapa lu khotbah begitu? Memang khotbahnya itu matilah. Mati hari ini, mati besok, sama itu. Saya tidak takut mati itu. Ada orang takut kali mati, nanti kalau mati kasihlah di Sibolga. Kubur nenek moyang. Bagi orang Manado kuburlah di Tondano, Langowan, Tatengesan, Rataan, Tokin, Motoling, Pontak, Beringin, Mopolo, Tempat Subaru, Tempat Sulama, atau Paku Ure. Atau di Bunaken, Siladen, Tanger, Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut, Lirung, Bentane, atau Pulau Jawa, Jawa Timur. Saya mati buang aja ke laut. Atau kasih makan aja ikan paus atau buaya. Selesai sudah. Saya tidak terlalu menyayangi pusing lagi dengan diri saya. Saya tidak terlalu sayang lagi dengan diri saya. Tuhan sayang saya. Tuhan peduli saya. Sampai saat hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya hadir kembali di hadapan Bapak Ibu yang kekasih. Saya
belajar, dan saya merdeka. Tidak peduli lagi A, B, C, D, dan terus belajar bersama Kristus Yesus Tuhan. Makanya Paulus mengatakan segala perkara dapat, sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Siapapun engkau yang menyaksikan suara saya ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jalanilah bersama dengan Tuhan. Dalam hubungan rumah tanggamu, jangan selalu kau jalankan dengan akal kekuatan dirimu. Entah engkau nggak merasa puas. Nanti nggak puaslah dengan istri, nggak puaslah dengan anak, nggak puaslah dengan gajimu, nggak puaslah dengan pekerjaanmu, tidak puaslah dengan pelayanan-pelayanan yang kau lakukan itu, tidak puaslah engkau dengan dirimu. Tambah-tambah tidak puaslah engkau dengan orang A, B, C, D, E. Kalau saya hitung-hitung banyak sekali saya tidak puas. Saya tidak mau terkalahkan dengan situasi keadaan eksternal yang tidak penting. Ya, menjadi penting dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, puaslah engkau dengan dirimu. Kadang orang tidak puas dengan dirinya. Dulu saya tidak merasa puas dengan diri saya ya. Kenapa kok kecil? Kadang-kadang cari sepatu Bapak Ibu susah sekali saya. Sepatu itu paling normal untuk laki-laki nomornya 38. Tetapi begitu saya dapat nomor 38 kebesaran kaki saya. Sepatunya kebesaran maksudnya. Saya ini pakai sepatu nomornya 36. Anak saya aja 42, bapaknya 36. Makanya kadang-kadang saya pakai sepatu SD bukan SMP. Kalau SMP tidak muat, apalagi SMA. Saya komplain. Sekarang saya bertobat dengan Tuhan. Saya mengucap syukur. Siapapun Anda yang mendengarkan suara saya, mengucap syukurlah. Engkau sehat. Ada orang sakit. Ada orang celaka. Ada orang terpuruk. Orang ada teraniaya. Ada orang cacat. Ada orang buta. Tapi Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Sekali lagi pesan hari ini, segala perkara dapat kutanggung. Bagaimana menghadapi? Sabarlah, mengucap syukur dengan Tuhan. Dengan dikalahkan dengan perkara-perkara yang eksternal. Yang tidak patut kita pikirkan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, mengucaplah syukur. Jangan terlalu mencari-cari yang tidak ada, yang tidak masuk akal. Kau cari-cari, itulah menyusahkan kehidupanmu. Sehingga engkau susah mengucap syukur. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan.